Nonton Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah manfaati fid wal dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa muslimin Allah kullahu yarhamkum wa yarhamkum fil jannah wa anna laka wasyahu wa rahmatu wa maghfirah wa binatina Allah jalamin la ilaha illallah fi dairatil Allah fi bismillah wa tawaffana ala qabila wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Aba hasbuka annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu al-'aliyyul haq. La ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa man yad'i Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa'lam hisabu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanallahi la tamsuru hina tasbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tadhkurun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-ghafurur rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala man fil alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina al-mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin fa adhim ni'mataka 'alayya wa 'afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin fa adhim ni'mataka 'alayya wa 'afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin fa adhim ni'mataka 'alayya wa 'afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka wa ashhadu
ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد ملائكة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد ملائكة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجن والطاغوت واستغفرت للأسفار بسمنها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجن والطاغوت واستغفرت للأسفار بسمنها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجن والطاغوت واستغفرت للأسفار بسمنها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك بجهد الخير وأعوذ بك بجهد الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أشهد أن ربي على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجب أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي ولا إله أحد خلق طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قوة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم فرج بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت وأنت تشفيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه وسلم ما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعلى توكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فأته ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبل خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبل وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أبيها من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد لك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته
الله أكبر عدد ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بالله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Syigatus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syighah redaksi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu tajiyah allati awwaluha Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri 'azamati dhatikal 'aliyah. Dan akhir li Syekh Abi Bakar bin Salim. Tuqra'u sab'an sabahan wa masa'an lakin takfi marratan idza quri'at ma'al jam'. Wa hadhihi syighah sababul fathi 'ala Syekh Abi Bakar bin Salim wa huwa fi awal tamyiz. Wa qila qira'atu shalah al-mudhariyah ta'dilu 3 aw 10 min dalail al-khairat. Wa kanatil malaikah taqulu 'inda dhalik qif fa inna ma intahayna min kitabati thawabiha ila al-an wa ma hadha ma'na. Syighatu shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mansuba ila al-Habib Salih bin Muhsin al-Hamid min al-Khadir alaihi salam. Wa hiya Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Maulana Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Wa hiya mujarrabatun lil umuri as-sa'bah wa tuqra'u 11 marrah aw wahidan wa 40 marrah aw 100 marrah. Di sini kita akan menjelaskan beberapa redaksi sholawat yang para ulama itu telah mencatat, dan itu sangat banyak. Namun penting kita mengetahui itu sholawatnya siapa, yang mengarang itu siapa, atau yang menerima itu siapa. Kalau kembali kepada ketentuan yang sudah disampaikan di bab pertama pada bab sholawat ini, bahwa memang sholawat itu mau secara khusyuk, tidak khusyuk, baik itu dipakai ijazah ataupun tidak, maka itu sampai. Itu sholawat sampai. Mau pakai ijazah ataupun tidak pakai ijazah, itu insya Allah sampai. Dan satu-satunya amal yang tidak pernah akan tertolak di hadapan Allah adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada sholawat yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, di mana salah seorang wali min awliyaillah, wali besar. Beliau mengarang sholawat yang redaksinya Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammad wa barik wa karrim biqadri 'azmatika wa biqadri 'azmati dzatikal 'aliyah ila akhir. Ini kalau kita mau terdapat di rangkuman Madad itu insyaallah ya. Di sana terdapat redaksi komplitnya sholawat. Ini beliau dibaca pagi hari dan sore hari sebanyak 7. Ini termasuk sebab futuhnya beliau. Futuhnya itu artinya tersingkat daripada semua hal-hal yang itu tidak didapatkan oleh umumnya manusia. Bahkan semenjak beliau tamyiz sudah mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi namanya sholawat mudhariyah. Sholawat mudhariyah atau kalau kita kenal dalailul khairat. Itu rangkuman-rangkuman sholawat di sana, di mana ada kalimat yang di sini dicantumkan qad sya'sa'al qamar. Sampai pada kalimat tersebut dibaca, itu malaikat datang kemudian mengatakan qif, berhenti dulu, jangan dilanjut sholawat. Jangan dilanjut sholawat. Kenapa demikian? Fa inna ma intahayna min kitabati thawabiha ilal an. Aku belum bisa mencatat semua pahalanya, kebanyakan itu pahalanya. Belum bisa aku catat, berhenti dulu. Tidak bisa aku catat itu pahalanya. Sangkep banyaknya itu pahala yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang baca itu sholawat. Maka pengamal amalan ini yang istiqomah, mereka punya khususiyah, mereka punya kekhususan. Terkadang kita istiqomah mengamalkan sesuatu, cuman karena tidak tahu maksudnya, faedahnya, tiba-tiba suatu saat Allah kasih sesuatu kepada kita. Tiba-tiba punya karomah, punya kelebihan-kelebihan. Memang itu dari amalan yang terus kita ulang-ulang, terus diulang-ulang. Di antaranya khusus kalau kita berbicara tentang sholawat. Ada lagi sholawat yang dihadiahkan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ini dinisbatkan pada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ini dibaca 11 kali atau 41 kali atau 100 kali. Dikatakan mujarrabatun lil umur as-sa'bah, untuk perkara-perkara yang sulit, yang susah, punya perkara yang pelik, susah untuk lepas daripada masalah tersebut. Nah, ini baca sholawat. Baca sholawat yang dihadiahkan Nabiullah Khidir kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin. Ini termasuk redaksi sederhana tapi insyaallah fadilah. Sholatan taghfiru bihad dzunub, yang melepas atau membebaskan daripada dosa-dosa, menjadi sebab pengampun dosa-dosa. Tuslihu bihal qulub, membaguskan hati kita, membaguskan hati manusia, membebaskan daripada ikatan-ikatan yang mengikat, membelenggu manusia. Talinu bihas su'ub, kemudian melembutkan daripada kesusahan-kesusahan, melepaskan daripada hal-hal yang memberatkan, membebankan kita. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insan yang memang dinasabkan sholawat itu kepada beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang membaca ini 11 kali atau 41 kali atau 100 kali dibaca. Ini termasuk dikatakan mujarrabah lil umur as-sa'bah, perkara-perkara yang susah, yang sulit, maka insyaallah akan dilepas oleh Allah, diurai permasalahan-permasalahan tersebut. Ini di antara keutamaan. Faidatun afadal Habib al-Imam Abdullah bin Idrus al-Idrus nafa'allah bihi anna thalathun al-adhkar, ada 3 zikir. Idza qala al-insan kulla yaumin, kalau orang membaca setiap hari sebanyak 116 kali. Lam yatawalla qabda ruhi illa al-Habib sallallahu alaihi wasallam.
maka Nabi Muhammad itu akan mendampingi di saat ruh dicabut dari dirinya. Nabi yang akan mendampingi langsung kalau ruhnya dicabut dari dirinya. Apa itu amalan? Yang pertama, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qillat hilati atau qillat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qillat hilati adrikni. Yang pertama. Yang kedua, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat dibaca 116 kali. Kalau ini dirutinkan juga, maka insya Allah Nabi yang mendampingi langsung apabila ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah memahami, menyadari bagaimana sih tujuan hidup itu, bahwa ending perjalanan hidup manusia itu selamat ketika ruh dicabut dari jasadnya, kan seperti itu. Sehingga akan hilanglah itu berpikir tentang jabatan, hubud dunia, itu hilang. Tidak akan terpikir lagi sudah ya. Kalau sudah benar orientasinya itu adalah akhirat. Kalaupun kemudian Allah kasih amanah tersebut, maka ya biasa-biasa saja kan begitu. Itu prinsip orang beriman. Itu prinsip orang beriman. Nah, maka kalau kita bernasab kepada guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, nasihatnya ya seperti itu sudah. Jadi dunia ini hina, dunia ini hina, tidak seberapa. Mengucapkan gampang, tapi prakteknya tidak gampang. Namun ini perlu disampaikan, perlu disyiarkan, supaya hatinya orang-orang yang memang sudah terkait dengan Rasulullah, sudah terkait dengan Allah, hatinya ini tidak rusak dengan kontaminasi dunia. Karena dunia itu merusak betul. Dunia itu merusak betul. Kalau sudah terkontaminasi, kalau sudah terbawa arus sana, virus-virus dunia itu sudah. Kadang yang tadinya istiqomah jadi tidak istiqomah, yang tadinya dia fokus jadi tidak fokus. Itu memang merusak betul ya. Maka kembali pada apa yang kita tradisikan. Jadi ada nasihat-nasihat. Kalaupun fasilitas itu ada, sekali lagi itu kendaraan saja ke akhirat. Mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah SAW. Kalau Nabi sudah ridho, Allah sudah ridho, Nabi sudah ridho, beres urusan semua. Siapa yang paling beruntung, paling bahagia dibanding dengan orang yang di saat ruhnya dicabut oleh Israel kok didampingi oleh Rasulullah? Bahagia, bahagia betul. Nabi yang dampingi. Israel malu itu. Israel malu, mau keras-keras, mau kasar-kasar malu. Ya, walaupun memang lembut-lembutnya dicabutnya nyawa, kata Rasulullah, yang paling lembut itu Nabi Muhammad. Dicabutnya nyawa paling lembut Rasulullah. Seperti kalau rambut itu ada ditepung kemudian diambil pelan begitu ya. Itu rasa paling ringan sudah ya. Paling ringan, paling lembutnya itu Rasulullah. Itu pun ya sakit. Tetapi orang-orang beriman itu dihilangkan rasa sakit tersebut karena di samping itu malaikat Jibril menghamparkan sayap sebelah kanan, maka tampaklah itu surga. Gambaran surga, keindahan, semua nikmat surga itu tampak. Sehingga orang fokus melihat, dilihat itu gambaran tersebut sampai dia lupa. Nah, itu yang meringankan bebannya. Tapi kalau orang-orang munafik, orang-orang yang suka meninggalkan sholat, orang-orang yang mereka walhasil zalim pada dirinya ataupun terhadap orang lain, ataupun zalim terhadap hak-hak yang memang bukan menjadi haknya. Nah, ya memang berat, terutama zalim pada diri sendiri, tidak sholat, maksiat. Ini zalim sama diri sendiri ya. Orang zalim sama diri sendiri ini lebih berat. Kenapa? Dia sendiri sebenarnya tahu itu bahaya, tapi kenapa ditimpakan pada dirinya? Orang tidak sholat itu kan membahayakan dirinya.
Tapi dia sadar, tapi dia kok tetap saja bahayakan diri, melemparkan dirinya ke neraka, ke jurang. Kalau zalim sama orang lain masih lebih ringan kelasnya, walaupun tuntutannya memang berat, sama-sama tuntutan. Tapi zalim sama diri sendiri ini berat. Kenapa? Orang sudah tahu mau dilempar ke neraka, tidak sholat, kok dia tetap saja tidak sholat, kan zalim namanya, ya. Zalim namanya. Nah, jadi balik lagi, kalau ada rahasia-rahasia seperti ini, walaupun sekali, maka mari kita amalkan, ya. Walaupun 2-3 kali, ya seumur-umur amalkan. Ikhlas sekali ngamalkan, ternyata itu malaikat sudah mencatat rapi. Nah, maka besok kita bisa petik itu, Tuhan. Jadi banyak sholawat itu, banyak sekali sholawat itu. Nah, lebih-lebih kalau kita sudah mengenal, sehingga kita tidak hanya kayaknya cuma satu sholawat saja ada, bukan satu sholawat saja. Itu ulama banyak yang mengarang redaksi sholawat, intinya pujian kepada Rasulullah SAW. Faidatun afada Sayyidina Al-Habib Munib Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini di sini dicantum wali-wali besar semua, wali-wali besar semua yang dicantumkan di sini. Anna mimma yaf'aluhu salaf ridwanullah alaihim lidaf'il madar wa jalbil manafi. Amalan-amalan salaf. Salaf itu berarti generasi Nabi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi awal. Mereka orang-orang yang masih bersih sekali, murni, yang mendapatkan tetesan ilmu itu masih murni, betul. Generasi salaf, generasi yang terbaik. Mereka dikatakan membiasakan yang pertama ziaratun Nabilah Hud ziaratun Nabilah Hud ala nabina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Mereka berziarah di makamnya Nabiullah Hud alaihissalam. Nabiullah Hud, ya, juga ziarah makamnya Rasulullah tentunya. Namun di antara para salaf itu, selain memang makam Rasulullah yang utama, itu ada makam Nabiullah Hud di Yaman. Di Yaman itu tempatnya. Nah, mereka membiasakan. Itu sebab ziarah ke sana daf'ul madar. Tolak bala, tolak bala. Sekali-kali kalau kita punya rezeki kapan-kapan, sebenarnya Desember ini kemarin saya ini ada haul Habib pengarang Simtud Durar. Kemarin saya sempat diajai sama Habib Abu Bakar itu. Kemudian saya bilang ini mepet sekali waktunya. Sebenarnya pengen di Hadramut itu, ziarah ke sana sekaligus ke makam Nabiullah Hud alaihissalam. Ini mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Niatnya tanam saja dulu, Kalau yang baik-baik tanam saja niat, jangan pesimis. Niat saja tanam, ya Allah. Kalau sudah dikasih rezeki berangkatkan gitu, Allah kasih rezeki gampang. Kalau sudah memang diperintah berangkat dipanggil, gampang saja jalannya. Tidak usah khawatir. Cuman kalau belum ada, tanamkan niat dulu. Jangan pesimis. Masa saya bisa? Kayaknya itu cuma ngomong saja, tidak bisa kayak. Kalau sudah pesimis begitu ya tidak dikasih. Tapi kalau sudah berjiwa besar, Allah kasih. Orang bumi kecil saja, bumi kecil saja. Kata ulama bumi itu cuma segenggam ini. Nah, cuma saking dirahasiakan sama mereka. Apalagi di hadapan Allah tidak seberapa, seperti debu, Orang mau loncat sana kemari gampang saja, Allah mau taruh sana, mau taruh sana gampang saja, Cuman yang besar itu hatinya manusia. Maka berbahagialah kalau hati manusia itu sudah komplit, sudah besar, ada sarana dunia, tidak mikir lagi. Yang tidak bagus itu ada sarananya tapi tidak bisa berangkat, tidak mau. Nah, ini tidak bagus, Kasih sarana sehat, tidak mau sholat, tidak bagus. Kasih sarana untuk kita beribadah, puasa, tidak puasa. Kasih sarana beribadah haji atau umroh tapi tidak umroh. Nah, ini sarananya ada tapi tidak mau, ini tidak bagus, Sarananya ada tapi tidak mau. Nah, itu khawatirnya itu sebagai bentuk ancam bala. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang belum ada saja kita semangat mau ke sana kan begitu, Apalagi yang sudah ada. Maka penting ini difahamkan. Difahamkan. Memang terkadang ketidaksiapan seseorang atau tidak ada niatan karena memang belum paham. Karena belum
belum paham. Nah, sehingga fungsinya ngaji ini diantaranya seperti ini. Fungsinya ngaji diantaranya memahamkan. Karena kita dikasih penjelasan, ada sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Ditukar dengan dunia nggak seberapa daripada manfaat itu tadi. Dunia nggak seberapa itu ya, dibanding dengan manfaat yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qiraatu ihda wa arba'ina marrah min Yasin inda dharif Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam. Baca Yasin 41 kali di makamnya Al-Imam Faqih Muqaddam. Ini juga datuk-datuknya para habaib ya. Datuknya para habaib. Kalau kita baca Ratibul Haddad, ada tawasul khusus di Sayyidina al-Ustadz al-A'zam Faqih al-Muqaddam. Ini salah satu datuk daripada para habaib, wali-wali besar semua ini ya. Wali-wali besar semua. Baca Yasin di sana 41 kali, hajat insyaallah terkabul semua. Di mana tempat ya, juga harus keluar negeri juga ya, di Hadramaut sana. Kemudian berikutnya qiraatu Sahih Bukhari fi Masjid Ba'alawi Bitarim atau ghairiha. Membaca Sahih Bukhari. Saya berniat di sini insyaallah kita akan adakan ada kitab tajrid namanya itu Sahih Bukhari, ada matannya Sahih Bukhari. Itu 1 bulan penuh, biasanya bulan Rajab. Insyaallah rencana saya niatkan di sini kita adakan. Nah, nanti khatam sekaligus haflah pondoknya anak-anak pondok yang di sini, kita haflah sekaligus khataman kitab Bukhari. Insyaallah saya rencanakan, mudah-mudahan untuk tahun depan ini kita sudah bisa laksanakan. Mudah-mudahan ini hal-hal yang berkah, tapi tidak banyak ditahu sama orang, tidak banyak diamalkan. Itu baca saja, nanti perlu dijelaskan. Dibaca saja itu ya, dibaca saja. Kemudian baik itu di tarim atau di tempat yang lain juga bisa. Qiraatu alfa marrah minas shalah munjiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biham jamil ahwali wal afat. Sampai akhir sholawat munjiyah. Ini juga termasuk membebaskan daripada masalah-masalah, tapi dibaca 1000 kali ya, 1000 kali. Kalau orang sudah kepentok, sudah masalah, kayaknya tidak ada jalan keluar, nah, sudah duduk yang serius. Duduk mandi pakai parfum, duduk sudah baca 1000 kali. Baca 1000 kali. Insyaallah ada jalan keluar semua. Masalahnya orang duduknya itu yang tidak mampu. Duduk serius itu yang tidak mampu ya. Terkadang di sana tidak mampu. Tapi kalau orang mampu, ya memang sesuatu yang besar itu harus diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Apa adanya. Ya, kita saja kalau apa adanya kadang kan tidak bernilai jadinya ya. Jadi semua itu harus sungguh-sungguh. Apakah itu sholawat atau apapun itu, kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bernilai, hasil itu tidak maksimal ya. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh, jangankan perkara yang zahir, yang gaib saja itu Allah kasih. Kalau sudah sungguh-sungguh, ini kesungguhan ini yang penting. Maka niat itu kalau sudah tanam sungguh ya sungguh sudah, jangan tanggung-tanggung, dapat nanti buahnya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh tidak mungkin dapat buah. Kemudian termasuk juga yang terakhir di sini dikatakan dia membaca sebanyak 1016 kali sittata asyar alfa marrah. Jadi 16.000 ya, bukan 1000, 16.000 kali. Banyak kalimat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ini gampang. 16.000 kali. Kalau dibaca ini diantara pilih salah satunya. Mau ke Hadramaut itu pakai uang berat. Ya sudah, tidak usah pakai uang sudah. Baca 41 kali Yasin, kan bisa ya. Baca kitab Bukhari, berat itu mau cari kitabnya, tidak tahu kitabnya modelnya bagaimana, mungkin tidak pernah lihat misalnya, ya sudah lewat. Pakai Yasinnya ini gampang. Atau misalnya sholawat munjiat ini kan juga kita kenal. Atau kalau enggak kalimat ya latif, ya latif, ya latif. Nah, dari semua ketentuan-ketentuan ini maka kita dapat simpulkan
banyak sekali jalan menuju kepada syafaat Nabi Muhammad SAW. Banyak jalannya. Yang penting kita tahu dulu. Oh ini jalannya. Oh saya mau lewat sini, ya sudah lewat sana. Oh ini jalannya sini, saya mau lewat sini, ya sudah. Yang penting jalannya benar. Jangan jalannya nanti dikasih alamat cuman alamat palsu. Artinya tidak sambung ya. Oh ini dikatakan ada jalan, ada sholat begini, cuman ketika dijalani ternyata buntu, alamat palsu. Nah jangan ya, gambaran saja seperti itu. Kasih alamat begini, cuman ternyata jalurnya lain. Itu alamat palsu namanya, kesasar kan, kasihan orang ya. Kalau kita tidak jelas-jelas nanti seperti itu jadi. Sebagai penutup kalimat, Nabi SAW menyatakan la tusallu alaiya salatal batra. Qalu wa ma salatul batra ya Rasulullah? Taqulun Allahumma shalli ala Muhammad wa tumsikun. Bal qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Janganlah kalian sholawat kepadaku sholawat batra. Apa sholat batra itu adalah ketika Nabi ditanya, orang mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sampai di sana saja. Tapi dia tidak ucapkan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kasih ali Sayyidina Muhammad. Keluarganya Nabi sebut juga. Maka kalau orang subhanallah sholli ala Sayyidina Muhammad itu sholawat batra namanya. Nah, itu tidak boleh begitu. Berarti tidak cuman suka datuknya sama cucunya tidak suka. Senang sama datuknya tapi sama cucunya tidak suka. Ini sholawat batra namanya Nah, makanya orangnya ya akan kaku jadinya, karena tidak suka sama cucunya Rasulullah. Nah, kakeknya disukai, dicintai, cucunya tidak dicintai. Ya. Nah kakeknya tidak senang juga, cucunya dimusuhi kan tidak senang juga ya. Nah maka Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah kita baca kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad, berarti secara zahir, secara tingkah laku sehari-hari ya juga ya kita harus kenal siapa keluarganya, yaitu yang disebut Sayyid, yang disebut Habib, yang sudah kita sehari-hari kita dengarkan. Maka berbahagia, bersyukurlah pada Allah kita dikenalkan dengan mereka, sehingga kita tidak terputus jalur untuk mencintai mereka, untuk mengenal, untuk bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau misalnya tidak pernah ngaji, tidak tahu, atau salah pengajian, akhirnya tidak kenal, bahaya juga ya. Nah, kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi tradisi amalan rutin setiap Rabu, setiap Sabtu pagi ini, mudah-mudahan menjadi sebab syafaat Nabi kita Muhammad pada kita semuanya, pada keluarga kita, pada anak-anak kita yang kita cintai, dan semuanya kita di dunia berkumpul. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma'allamtana rabbana alladhi yanfa'una faqina faqihana wa qawlana fil sawdaka rabba fina fi ma ta'dikuna fi'lan karama wajhika kullu halalan daima wa akhiratu kullu rabbana aslih lana kullu shay'in wa akhiratu dan rabbana kullu qabla ta'tiyana rasulul manun waghfir wastir anta akraman sadar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin informasi barangkali nanti bisa hadir tanggal 17 itu kita mengundang Habib Ahmad Al-Haddad, salah satu muridnya Habib Taufik juga, terus juga salah satu murid dia Habib Umar juga ya, beliau ke Hadramut, dan sekarang yang biasa ikut majelis madros namanya kalau di pondok itu, beliau punya bagian, punya ilmunya, masya Allah, kita bisa ambil berkahnya. Cuman kita taruh di Denpasar. Itu tanggal 17 hari Senin ya. Itu acara majelis zikir kita di Denpasar. Barangkali yang punya waktu kapan nanti bisa hadir juga ya. Barangkali ada waktu. Nah untuk di sini mungkin ini karena mepet belum kita program tapi insya Allah ada rencana kita ngadakan juga ya. Walaupun nanti
secara tidak besar, cuman tetap pondok harus ngadakan. Di pondok secara khusus harus ngadakan. Masa kita nyampaikan maulid pondok tidak ngadakan. Ini kan tidak tepat ya. Di pondok insya Allah juga ngadakan. Cuma nanti saya musyawarahkan dulu sambil cari waktu yang pas kita ngadakan di sini pembacaan, dan itu mungkin pure kita baca Simtud Durar dengan kaifiahnya kita baca nanti ya. Dengan kaifiahnya kita baca insya Allah. Jadi memang pure baca Simtud Durar kemudian ceramah. Nanti kita akan buat seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah kasih berkat ya. Baik, saya kira demikian. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Atau persiapan maulidan ini ya? Nah, kalau emang persiapan maulid, ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi.